Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan studi kelayakan bisnis dari aspek keuangan diambil dari bisnis plan kami. Yang pertama, aspek keuangan. Mengelola keuangan suatu usaha bukan hanya dilakukan oleh usaha besar, tetapi usaha kecil dan menengah juga harus melakukan pengelolaan keuangan. Donatmi belum melakukan tata kelola keuangan yang baik, sehingga di sini akan menyajikan tata kelola keuangan dimulai dari tahun pertama. Berikut format anggaran kegiatan, yaitu perlengkapan. Di dalam perlengkapan terdapat kompor, penggorengan, mesin kasir kecil, handphone, mixer besar, peniris, dan boot container dengan volume 1. Selanjutnya, PC dengan volume 2, sendok dengan volume 3, dan nampan dengan volume 6. Dalam anggaran perlengkapan tersebut, kita sudah melakukan survei harga satuannya, sehingga untuk mencari nilainya yaitu volume perlengkapan yang diperlukan dikali dengan harga satuan, sehingga total keseluruhan yang dikeluarkan sebesar 26.110.000. Untuk selanjutnya yaitu produksi variable cost. Produksi variable cost terdapat terigu, telur, mentega, gula, pengembang, minyak goreng, topping, kemasan, dan LPG. Dalam anggaran variable cost, kita sudah melakukan survei harga satuannya, sehingga pengeluaran yang dikeluarkan per bulannya memiliki total 2.075.000 dan pengeluaran yang dikeluarkan per tahunnya memiliki total 20.755.000. Selanjutnya untuk biaya. Di dalam biaya terdapat upah kurir dengan volume 1 dan upah karyawan tetap, upah karyawan, serta uang makan dengan volume 5. Sehingga total keseluruhan dari biaya per bulan sebesar 2.750.000, sedangkan untuk total keseluruhan per tahunnya sebesar 80.390.000. Selain itu, terdapat biaya sewa dengan volume 1 tahun dengan biaya per bulannya 25 juta dan per tahunnya 25 juta. Biaya listrik dengan volume 1 bulan dengan biaya per bulannya 200.000 dan per tahunnya sebesar 2 juta. Selain itu, ada biaya lain-lain dengan volume 1 tahun dengan biaya per bulannya 1 juta dan per tahunnya sebesar 1 juta. Untuk total seluruh biayanya sebesar 28 juta. Dari penjelasan di atas, untuk mencari total dana investasi yaitu total perlengkapan 26.110.000 ditambah total produksi 101.145.000 ditambah total biaya 28 juta ditambah legalitas 1 juta, yaitu sebanyak 156.255.000. Untuk biaya depresiasi dihitung berdasarkan umur aktiva lancar. Yang pertama, umur ekonomis PC 4 tahun dengan biaya depresiasi sebesar 14 juta dibagi 48 bulan sama dengan 291.666,67 rupiah. Yang kedua, umur ekonomis handphone 3 tahun dengan biaya depresiasi sebesar 2.500.000 dibagi 36 bulan sama dengan 69.444,44 rupiah. Yang ketiga, umur ekonomis mesin mixer 5 tahun dengan biaya depresiasi sebesar 7.500.000 dibagi 60 bulan sama dengan 125.000 rupiah. Yang keempat, umur ekonomis boot container 4 tahun dengan biaya depresiasi sebesar 950.000 dibagi 48 bulan sama dengan 19.791,67 rupiah. Jadi total biaya depresiasi per bulan sebesar 505.902,78 rupiah atau 6.070.833,36 per tahun. Perkiraan pendapatan optimis 2021 dalam usaha Donatmi sebesar 125 juta
dengan 9 topping yang disajikan, yaitu topping mesis, keju, coklat, oreo, tiramisu, vanila, matcha, stroberi, dan almond. Perhitungan perkiraan pendapatan 2021 dalam usaha Donat Mie diperoleh dari perkiraan porsi dalam 1 tahun dikali dengan harga satuan donat mie. Selanjutnya, dalam perkiraan biaya optimis dapat digunakan untuk menghitung perkiraan arus kas optimis. Namun, dalam perkiraan biaya optimis yang diperlukan hanya biaya tetap, biaya sewa, biaya listrik, biaya lain-lain, biaya variabel produksi, serta biaya legalitas dengan jumlah 130.145.000, yang mana perhitungan perkiraan biaya optimis telah dijelaskan dalam slide sebelumnya. Dalam perhitungan perkiraan arus kas optimis, kita berestimasi dalam 3 tahun ke depan, yang mana dihitung dari tahun sekarang 2021 sampai 2023, dan estimasi ada kenaikan 5% setiap tahunnya. Untuk menghitung perkiraan arus kas optimis, yang dilakukan pertama kali yaitu mencatat pendapatan, yang mana pendapatan di tahun 2021 terdapat 125 juta, lalu dikurangi total biaya dan depresiasi, sehingga EBIT yang dimiliki yaitu 69.174.166,64. Dari total EBIT tersebut, kita kurangi dengan bunga 10%, yaitu sebesar 15.625.500. Nilai tersebut diperoleh dari 10% dikali total dana investasi. Dari pengurangan EBIT dan bunga, maka timbul EBT sebesar 53.548.666,64. Untuk menghitung EAT, maka yang diperlukan yaitu jumlah dari EBT dikurangi dengan taks 5%. Taks 5% ini diperoleh dari 5% dikali jumlah EBT. Setelah mengetahui jumlah EAT, untuk menghitung hasil arus kas optimis, yaitu dilakukan penjumlahan antara EAT ditambah dengan depresiasi ditambah dengan interest dikali 1 dikurangi taks. Setelah mengetahui hasil arus kas optimis, untuk mengetahui arus kas bersih, maka dihitung hasil arus kas optimis dengan diskon faktor, yang mana diskon faktor dalam donat mie sebesar 10%, sehingga perhitungan diskon faktor 10% menjadi 0,909. Untuk menghitung arus kas bersih, yang dilakukan yaitu hasil arus kas optimis dikali dengan 0,909, maka arus kas bersih sebesar 65.324.311,80. Perhitungan usaha donat mie. Yang pertama, perhitungan payback period. Modal sebesar 156.255.000 dikurangi dengan aliran kas tahun pertama sebesar 71.786.921,67 rupiah, sama dengan 84.468.078,33 rupiah. Hasil tersebut dikurangkan dengan aliran kas tahun kedua sebesar 75.548.541,67 rupiah, sama dengan 8.919.536,66 rupiah. Payback periodnya sama dengan
8.919.536,66 dikali 12 bulan dibagi dengan 78.936.404,168 rupiah sama dengan 1,36 bulan. Jadi payback periodnya adalah 2 tahun 1 bulan. Untuk selanjutnya, perhitungan net present value. Present value kas bersih pertama dihitung dari aliran kas tahun ke-1 dikali 0,909. Untuk present value kas bersih yang selanjutnya, aliran kas tahun kedua dikali 0,826. Selanjutnya yaitu aliran kas tahun ketiga dikali 0,751. Dari hasil tersebut, berdasarkan teori studi kelayakan bisnis, apabila hasil NPV positif yaitu Rp186.938.646,75, maka usaha tersebut layak untuk dilaksanakan. Untuk selanjutnya yaitu perhitungan average rate of return atau IRR. Sebelumnya kita akan mencari rata-rata earning after tax, yaitu dengan menjumlah seluruh earning after tax tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Yang kita sudah tahu dengan hasil Rp163.526.062. Kemudian kita akan membagi 3, yaitu dengan hasil Rp548.508.687,3. Untuk selanjutnya yaitu kita akan mencari rata-rata investasi, yaitu dengan cara 156.255.000 dibagi 2 dengan hasil 78.127.500. Yang selanjutnya yaitu kita akan mencari IRR dengan rata-rata earning after tax dibagi dengan rata-rata investasi, yaitu ketemu dengan hasil 69,77%. Dikarenakan ketentuan unit usaha minimum rata-rata tingkat pengembalian sebesar 69,77%, sedangkan berdasarkan hasil perhitungan tingkat pengembalian 35%, lebih besar dari rata-rata tingkat pengembalian yang diasumsikan oleh usaha Donat Mie, maka usaha ini pada tahun 2021 dinyatakan layak untuk dilaksanakan. Untuk selanjutnya, perhitungan interest rate of return. Sebelumnya, kita akan mencari selisih present value dengan diskon faktor 18% dan diskon faktor 17%. Perhitungan present value of profit dengan diskon faktor 18% yaitu profit tahun ke-1 dikali 0,847, selanjutnya profit tahun kedua dikali 0,718, dan selanjutnya profit tahun ketiga dikali 0,516. Dan untuk present value of profit dengan diskon faktor 17% yaitu profit tahun ke-1 dikali 0,855, selanjutnya profit tahun kedua dikali 0,731, dan selanjutnya profit tahun ketiga dikali 0,534. Selanjutnya ketemu selisih dengan nilai diskon faktor 18% yaitu Rp476.439,88. Untuk selisih diskon faktor 17% yaitu Rp2.500.841,81. Geser slide selanjutnya, masuk ke rumus interest rate of return. Nilai prosentase negatif mean NPV negatif dikali nilai prosentase positif mean nilai prosentase negatif dibagi NPV positif mean NPV negatif, ketemu hasil 17,84%. Dari hasil perhitungan interest rate of return yaitu sebesar 17,84%, dapat diartikan bahwa rencana investasi untuk unit usaha Donat Mie pada tahun 2021 dapat diterima
karena tingkat pengembalian investasi unit usaha lebih besar dari cost of capital, yaitu 10%. Yang kelima, perhitungan profitability index. Profitability index dihitung dengan membandingkan antara jumlah nilai pendapatan bersih setelah dikurangi pajak di masa yang akan datang dengan jumlah investasi saat ini. Maka perhitungan profitability index yaitu jumlah PV kas bersih dibagi dengan jumlah PV investasi, yaitu 186.638.646,75 rupiah dibagi dengan 156.255.000 rupiah sama dengan 1,20 kali. Jadi kesimpulannya, untuk metode perhitungan payback period dari hasil analisis cenderung lebih cepat, yaitu 2 tahun 1 bulan dibandingkan standar industri yang ditetapkan, sehingga usaha ini layak dijalankan. Selanjutnya, perhitungan net present value atau NPV, hasil analisis berdasarkan teori studi kelayakan bisnis. Apabila hasil NPV positif, yaitu sebesar 186,938,646,75, maka usaha tersebut layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya, perhitungan average rate of return atau ARR, hasil analisis sebesar 69,77%, sedangkan berdasarkan hasil perhitungan tingkat pengembalian sebesar 35%, lebih besar dari rata-rata tingkat pengembalian yang diasumsikan oleh usaha. Maka usaha ini pada tahun 2021 dinyatakan layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya, perhitungan Internal Rate of Return atau IRR dari hasil analisis sebesar 17,84%, dapat diartikan bahwa rencana investasi untuk usaha Donat Mie pada tahun 2021 dapat diterima karena tingkat pengembalian investasi unit usaha lebih besar dari cost of capital sebesar 10%, maka usaha ini dinyatakan layak untuk dilaksanakan. Yang terakhir, perhitungan profitability index dari hasil analisis, hasil perhitungan didapat 1,20 kali, menunjukkan bahwa profitability indeksnya lebih dari 1. Artinya usaha ini layak untuk dijalankan. Sekian dari penjelasan kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.